Selamat pagi pemirsa. Warga Jakarta sekarang sudah bisa bernapas lega karena persaingan politik pemilihan kepala daerah sudah selesai. Kini tinggal menunggu penetapan gubernur dan wakil gubernur definitif dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta dan pelantikan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno alias Sidul sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta atau DKJ. Kepastian itu muncul setelah tidak ada pengajuan sengketa hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi, padahal sebelumnya beragam manuver politik diungkapkan mengenai kecurangan dalam Pilkada yang akan dilaporkan ke MK. Akhirnya rencana adu kuat pengungkapan dugaan kecurangan itu tidak terwujud. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 13 Desember 2024 dengan tema Saatnya Pastikan Realisasi Janji bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Bung Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bung Leo? Baik-baik. Ini kita akan bicarakan soal Gubernur Jakarta. Betul. Walaupun kita berdua bukan warga Jakarta, bukan, tapi kita beraktivitas di Jakarta. Betul, dan ya. Seluruh pemirsa juga sangat berkepentingan karena Jakarta walaupun sudah bukan daerah khusus ibu kota ya. Tapi sudah tetap menjadi barometer bagi kehidupan politik dan juga ekonomi seluruh bangsa. Sebelum kita bahas itu, Bung Indra dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Oke, kita tinggalkan berita itu, pemirsa dan Bung Indra, kita langsung ke editorial. Pada pagi ini atau pada hari ini editorial diberi judul Saatnya Pastikan Realisasi Janji. Ini terkait dengan hasil Pilkada Jakarta. Jakarta walaupun sudah bukan daerah khusus ibu kota, tapi punya segudang masalah. Saat kita bicara ini saja, Bung Indra, kalau sudah mulai hujan deras di Jakarta, kita sudah takut itu. Karena memang nyata-nyata di depan itu airnya bukan menggenang lagi, sudah sampai banjir. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian janji-janji kampanye itu benar-benar bisa direalisasikan? Apa pesan editorial? Ya, kalau disampaikan dalam editorial, pertama tentu saja ada penyampaian yang sudah mulai move on. Move on ini tidak hanya garis bawahnya terhadap persaingan atau kontestasinya selesai saja begitu ya, kepada lawan politik supaya bisa move on, pendukung-pendukung lawan politik juga sudah harus move on. Tidak hanya itu, warga Jakarta harus sudah mulai move on dari tahapan memilih calon pemimpinnya menjadi tahapan mengawal janji kampanye bagi yang menang untuk segera direalisasikan atau diwujudkan. Kalau kemarin kita dengar banyak soal bagaimana nanti pendidikan itu bisa diberi kemudahan, bahkan disebut gratis untuk usia tertentu begitu ya, tingkatan tertentu. Ayo kita kawal secara detailnya. Jangan seolah-olah hanya program berjalan di atas, tapi kenyataan di masyarakatnya menemui banyak kendala. Itu sering kita temui itu, Bung Leo. Katanya gratis, tapi begitu berada di bawah ada syarat A, B, C, D yang menyulitkan. Ada pungutan juga. Ada pungutan, jangan sampai seperti itu juga. Kemudian bicara tadi masalah klasik Jakarta yaitu banjir. Belum lagi kita nanti bicara macet. Ada banjir, pasti ada macet. Nggak ada banjir, macet juga tetap ada, gitu kan? Itu persoalan-persoalan klasik yang harus segera diselesaikan dengan berbagai terobosan yang banyak digaungkan saat debat, saat kampanye. Itu harus terwujud, tidak hanya menjadi isu-isu populis yang disampaikan oleh para kandidat atau waktu itu oleh Mas Pram dan Bang Rano ya. Itu hanya menjadi bahan-bahan untuk orasi saja. Menjadi menarik juga ketika ada sebagian orang yang mengatakan ini ada tantangan tambahan ketika walaupun kita sudah melupakan kontestasi politik, tapi kan dukungan politiknya berbeda dengan pemerintah pusat. Nah, apakah kemudian kerjasama itu bisa dilakukan dengan baik? Karena kan dibilang gubernur itu adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kita akan bahas itu, Bung Indra dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 13 Desember 2024. Saatnya pastikan realisasi janji. Saatnya pastikan realisasi janji.
warga Jakarta sudah bisa bernafas lega karena persaingan politik pemilihan kepala daerah atau pilkada sudah selesai. Kini tinggal menunggu penetapan gubernur dan wakil gubernur definitif dari KPU Jakarta dan pelantikan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno alias Sidul sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta atau DKJ. Kepastian itu muncul setelah tidak ada pengajuan sengketa hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Padahal sebelumnya, beragam manuver politik diungkapkan mengenai kecurangan dalam pilkada yang akan dilaporkan ke MK. Akhirnya, rencana adu kuat pengungkapan dugaan kecurangan itu tidak terwujud. Klimaks Pilkada Jakarta justru terjadi saat penetapan hasil pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta ketika Pramono Rano meraih 2,18 juta lebih suara dari total 4,3 juta lebih suara sah atau 50,07% suara. Walhasil, pasangan ini bisa memenangi Pilkada Jakarta di satu putaran. Sementara itu, di posisi kedua ada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang memperoleh suara 39,40%. Sedangkan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berada di posisi terakhir dengan 10,53% suara. Pasangan Ridwan Kamil Suswono tentu bisa saja menggugat hasil Pilkada Jakarta, setidaknya untuk membatalkan pilkada berlangsung satu putaran. Apalagi perolehan suara Pramono Rano adalah 50% suara sah plus 2.925 suara. Tetapi fakta berbicara berbeda. Hingga tenggat tidak ada pengajuan sengketa Pilkada Jakarta ke MK. Tentunya langkah untuk tidak menggugat itu layak diapresiasi. Sebab setidaknya Jakarta sudah punya kepastian siapa pemimpin mereka berdasarkan hasil pemilihan langsung, bukan hasil pertimbangan hakim konstitusi. Selain itu, penyelenggara pemilu beserta seluruh jajarannya tentu harus dipuji atas kerja mereka. Ketiadaan gugatan juga menjadi penanda penyelenggara bisa menjaga transparansi. Secara logika, Pilkada Jakarta tentu menjadi sorotan seluruh mata, baik penyelenggara, pemerintah, pemantau, peserta pilkada, hingga netizen. Lokasi sekitar 20.000 tempat pemungutan suara atau TPS yang bisa dijangkau, serta akses jaringan komunikasi jelas memudahkan semua pihak memelototi seluruh tahapan pilkada. Maka akan lebih menyulitkan melakukan kecurangan di Jakarta. Apalagi di era netizen yang mengawasi setiap detik, setiap waktu, seperti saat ini. Kecurangan dan kebohongan di pilkada tentunya mudah diviralkan. Maka, bolehlah kiranya kita menyebut bahwa sukses Pilkada Jakarta ini ialah kemenangan rakyat Jakarta. Pelaksanaan pilkada yang berlangsung praktis tanpa konflik, termasuk yang berbau politik identitas, patut pula kita puji. Itulah kedewasaan dalam berdemokrasi. Kini semua sudah bisa move on. Pramono Rano tinggal menunggu undangan pelantikan dan masyarakat Jakarta bisa melanjutkan mengawal dan memastikan janji-janji terrealisasi. Jangan sampai janji tinggal janji. Masyarakat Kampung Bayam yang menunggu untuk bisa menepati rumah susun misalnya, atau masyarakat miskin kota yang dijanjikan hendak dicarikan solusi permanen, tinggal menagih janji yang disampaikan Pramono Rano. Partai politik, apakah yang mendukung atau tidak mendukung Pram Rano di fase kandidasi, mesti ikut memastikan bahwa rakyat Jakarta mesti mendapat penghidupan yang lebih baik dan lebih manusiawi dengan terus mengawal janji-janji agar terrealisasi. Selamat untuk rakyat Jakarta. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan bertanya dulu Bung Indra sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan jubir tim pemenangan Pram Rano, Aris Setiawan Yodi. Mas Aris, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard. Ya, Mas Aris, selamat. Akhirnya sudah menang ya, sudah tidak jadi digugat ke MK, walaupun kita menunggu nanti penetapan dan juga pelantikan. Pertanyaan pertama saya, Mas Aris, apakah kemudian seperti kandidat-kandidat lain itu ada target 100 hari begitu untuk mewujudkan atau merealisasikan janji-janji saat kampanye? Untuk Pram Rano apakah akan ada seperti itu atau seperti apa, Mas Aris?
Ya, terima kasih Bang Leonard atas ucapannya dan terima kasih kepada warga Jakarta sekaligus terima kasih kepada Paslon 1 dan 2 yang tidak menggugat ke Mahkamah Konstitusi yang artinya menyadari memang Jakarta butuh Jakarta butuh pemimpin yang segera definitif yang segera menyelesaikan masalah-masalah pembangunannya. Terkait 100 hari kerja memang ada disampaikan juga langsung oleh Mas Pram bahwa yang menjadi fokus dalam 100 hari kerja Mas Pram dan Bang Dul ini yang jelas yaitu pertama adalah kembali ke titik-titik kampanye yang dikunjungi oleh Mas Pram dan Bang Dul saat kampanye kemarin dan memastikan persoalan-persoalan yang dijanjikan selesai, persoalan-persoalan yang dirasakan masyarakat untuk segera diselesaikan itu memang sudah selesai. Karena Mas Pram dan Bang Dul ini orang yang sangat berkomitmen, orang yang ibaratnya kalau kata Bung Karno itu satunya kata dengan satunya perbuatan. Jadi beliau betul-betul apa yang sudah dijanjikannya, apa yang sudah direncanakannya dijalankan. Nah, apa yang menjadi fokus yaitu tentu saja misalnya keberpihakan terhadap kaum miskin kota. Beliau menyatakan sendiri hal-hal terkait dengan rakyat yang kelas menengah ke bawah, rakyat-rakyat yang masih mendapatkan kesulitan, ini akan menjadi fokus. Maka kemarin disampaikan juga akan misalnya langsung ke Kampung Bayam yang sudah dijanjikan 2 minggu setelah dilantik persoalan Kampung Bayam insya Allah akan selesai. Kemudian persoalan pencarian lapangan pekerjaan dan terutama yaitu persoalan kartu-kartu KJP, KJMU, kartu lansia, kartu kesehatan yang sebelumnya sulit beberapa warga yang tadinya sudah mendapatkan tidak mendapatkan lagi itu sudah mendapatkan semua. Nah, ini yang akan menjadi fokus Mas ke depan. Mas Aris, di pemberitaan dikatakan Mas Pramono mengatakan jangankan Kang Emil, semuanya pasti saya rangkul dong katanya. Pertanyaannya, apakah ada bagian dari program-program yang sempat disampaikan oleh Ridwan Kamil maupun Dharma Pongrekun yang mungkin akan diadopsi juga oleh pasangan Pram Rano? Ada atau tidak tuh Mas? Kalau kita bedah secara visi misi, tentu saja visi misi dari Kang Emil maupun Pak Dharma pun khususnya Kang Emil itu ada kesamaan ya. Misalnya dalam program hunian TOD ya, transit yang development itu yang bagaimana hunian itu didekatkan dengan pusat-pusat seperti misalnya pasar gitu kan, kemudian juga fasilitas-fasilitas umum. Nah, ini kan sebenarnya juga beririsan dengan apa yang dijanjikan dan yang diinginkan oleh Mas Pram. Misalnya kalau Kang Emil ingin ada misalnya di pasar, ada hunian-hunian yang hunian rumah vertikal, Mas Pram kan ingin juga ada rumah yang di atas kantor kecamatan, seperti itu rumah vertikal di atas kantor kecamatan. Nah, ini juga nanti tentu saja kan itu ide Kang Emil misalnya rumah di atas pasar dan fasilitas-fasilitas umum yang mendekatkan dengan kegiatan masyarakat itu akan terintegrasi dengan baik. Kemudian juga Pak Dharma Kun di mana nanti akan penyediaan kantong-kantong parkir di tempat-tempat fasilitas umum untuk mengurangi mobilitas masyarakat Jakarta dengan kendaraan pribadi. Nah, ini juga akan dikolaborasikan saya pikir. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Pram bukan omong-omong belaka, melainkan memang konkret itu sudah dipikirkan dan kita sudah sisir itu dan nampaknya memang sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta seperti itu. Mas Aris, kalau kemudian kita melihat ada waktu yang tidak juga mewah ya. Maksud saya ketika program-program itu baru mau akan diwujudkan saat kita bicara ini kan kita sudah lihat di beberapa titik di Jakarta bukan genangan lagi ya, sudah mulai banjir nih karena cuaca sudah mulai berubah. Lalu yang kedua yang banyak ditanyakan orang juga bagaimana kemungkinan kerjasama dengan pemerintah pusat, karena nanti pemerintah pusatnya kan ya saat ini masih di Jakarta tapi nanti juga akan pindah ke Kalimantan. Itu akan seperti apa Mas Aris? Ya, yang pertama terkait dengan persoalan banjir ya, dan ini kan kita sudah juga BMKG memprediksi bahwa beberapa bulan ke depan akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Jakarta. Ini memang persoalan sudah dipikirkan masak-masak, sudah dipikirkan betul-betul oleh Mas Pram dan Bang Dul bagaimana misalnya untuk mengurangi genangan. Maka penyediaan polder-polder itu sudah kita polder-polder atau mesin sedot air itu ya yang
yang ada di beberapa titik itu akan kita perbanyak, yang pertama. Kemudian upaya-upaya normalisasi sungai itu juga kita akan ditingkatkan atau akan kita betul-betul fokuskan sehingga sungai misalnya yang ukurannya itu biasanya kalau waktu itu Bang Dul sampaikan bisa buat nyebrang perahu ya, sekarang sudah terjadi pendangkalan atau sudah sangat sempit. Nah ini kita akan lakukan karena bagaimanapun ini hal-hal besar, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan kerjasama dengan pemerintah pusat, sudah disampaikan sinergi itu sejak awal itu tidak bisa dihindarkan, apalagi pemerintah daerah itu sebenarnya adalah dalam beberapa peraturan pemerintah juga disebutkan bahwa salah satu tugas pemerintah daerah adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah seperti itu. Jadi kita sangat terbuka dan kami sangat berharap pemerintah pusat pun suportif gitu loh. Kalau kami sudah sangat terbuka, sangat suportif terhadap program-program yang ingin dijalankan oleh pemerintah pusat. Kalau misalnya ibu kota itu akan pindah, ya saya pikir kalau pindah secara total itu mungkin akan 10 tahun lebih dari 5 tahun lagi ya, karena Pak Prabowo juga sampaikan mungkin menjelang 2029 baru akan terjadi pemindahan ASN misalnya ke sana secara besar-besaran. Tetapi saya pikir walaupun dalam statusnya daerah khusus ibu kota Jakarta sekarang sudah menjadi DKJ dan pusat pemerintahan akan akan ke IKN, saya pikir kota Jakarta akan tetap ramai. Dan sementara ini akan tetap menjadi pusat ekonomi dan pusat pemerintahan seperti itu. Oke, kita harapkan apa yang sudah disampaikan di dalam masa kampanye benar-benar bisa diwujudkan dan Jakarta benar-benar satu lagi ya, Mas Aris ya. Apapun yang kemarin sudah terjadi dalam kontestasi. Terima kasih juru bicara tim pemenangan Pram Rano, Aris Setiawan Yodi sudah menjelaskan kepada kami. Selamat pagi, Mas Aris. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bang Renat. Ya, Bung Indra, dari sekian pemilu ya, Pilpres, Pileg, Pilkada, banyak sekali janji-janji kampanye yang berhenti di saat kampanye saja. Katakanlah 100% janjinya, mungkin kalau bisa terlaksana 50% saja sudah sangat bagus. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa punya keyakinan bahwa di Jakarta, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Aris, itu bisa terwujud janji-janji kampanye? Untuk memastikannya kita semua elemen masyarakat harus juga mulai ikut mengawal. Kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu, buka visi misi program kandidat Pramono Rano yang sudah disampaikan ke KPU DKI Jakarta waktu itu, untuk kita pelajari, benar-benar kita buka lagi apa yang menjadi prioritasnya. Kemudian tentu saja kita menuntut kepada DPRD Jakarta tentu saja untuk juga mengawal itu lebih ajak lagi, lebih ketat lagi, terutama untuk kalau kita lihat kan partai-partai yang mendukung Pramono Rano ini kan bukan partai-partai, malah PDI Perjuangan saja ya. Partainya satu. Partainya satu. Artinya partai yang tidak mendukung Pramono Rano saat Pilkada Jakarta kemarin ada lebih dari itu, ada lebih banyak tentu saja. Untuk mengawal kebijakan Pramono Rano harusnya jauh lebih kuat. Bukan untuk menghalangi, tapi mengawal kebijakan itu. Itu pertanyaannya, antara mengawal sama mengganjal, itu kan hanya beda beberapa huruf. Tapi sering terjadi kejadiannya, katanya mau mengawal, tapi ternyata tujuannya mengganjal. Ini pernah kita rasakan di level nasional, sekian pemilu yang lalu kan. Bagaimana ada terhambat 1 tahun kalau tidak salah. Ada deadlock di DPR gara-gara ditolak terus. Ini akan bisa terjadi lagi atau kita bisa cegah itu terjadi di Jakarta? Ya kita berharap bisa dicegah lah ya. Kalau namanya manuver politik ya tentu saja mereka para politisi yang tahu. Tapi kita sebagai masyarakat, dalam hal ini kita adalah media, kita akan suarakan. Mengawal bukan mengganjal. Artinya programnya apa saja gitu. Jangan asal tidak, tetapi memang logis di situ. Kita harus ikut mendorong bahwa apa yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nanti ke depan itu benar-benar sesuai dengan visi misinya dan berjalan, dan jangan kemudian seperti klasik juga Bung Leo, ketika nanti 2 tahun 3 tahun ini butuh waktu lebih dari 5 tahun. Ngeles. Jangan ngeles. Kita masyarakat akan memaklumi sendiri kalau memang itu butuh waktu yang panjang, tapi
tolong kali ini jangan itu keluar dari para eksekutif atau gubernurnya nanti. Jalankan dulu saja bahwa memang itu butuh yang panjang. Ya kita akan memaklumi, masyarakat memaklumi. Tapi tuntutannya harus ideal. Anda janjikan visi misi ini untuk menjadi gubernur selama 5 tahun, bukan 10 tahun kan? 5 tahun, selesaikan dalam 5 tahun. Kalau itu ada 10 program, selesaikan 10 program itu. Untuk bisa selesai dalam 5 tahun. Ini kita kan bicara Jakarta, Pilkada Jakarta dalam konteks bayang-bayang kontestasi politik nasional. Kita harus mengatakan itu, Bung Indra, karena tadi Bung Indra juga sudah mengatakan yang mendukung atau mengusung Pram Rano itu satu partai, PDI Perjuangan, yang lainnya mengusung Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun. Dharma Pongrekun bahkan mengusung dirinya sendiri. Walaupun katanya 10% itu ada bukan partai, tapi ya penyandang dana katanya. Nah pertanyaannya Bung Indra, bagaimana kita bisa memastikan bahwa persaingan politik dalam konteks nasional itu sudah berhenti saat nanti Pram Rano itu dilantik sebagai gubernur, benar-benar berhenti karena ada yang mensinyalir ini akan terus berlangsung nih dalam tanda petik ganjalan kah, challenge kah dari mungkin bukan partai politiknya, dari orang yang sangat kuat dulunya. Bagaimana Bung Indra? Ya, kalau orang yang sangat kuat dulunya kita lihat nanti ya, yang dimaksud itu apakah memang dia punya kendaraan politik atau tidak. Melakukan upaya pengganjalan, upaya mempersulit, penghalangan segala macam, pasti dibutuhkan kendaraan politik. Kalau kendaraan itu tidak pernah dimiliki, harusnya gubernur, wakil gubernur itu tetap jalan saja. Asal sesuai dengan visi misi programnya, kemudian kita berharap DPRD juga bisa mengawal, bukan sekedar mengganjal, objektif saja, kritis saja secara keras kalau memang itu. Bagaimana hunian vertikal yang akan diwujudkan, terwujud tidak hunian vertikal? Apa tujuan hunian vertikal waktu yang dimaksud oleh Mas Pram waktu itu untuk mengurangi kepadatan karena banyak pekerja dari wilayah aglomerasi datang ke Jakarta gitu kan? Mobile terus setiap hari. Mobile terus itulah kemacetan yang menyebabkan kemacetan kan? Komuter. Solusinya salah satunya adalah harus di hunian vertikal itu. Mereka bisa tinggal di Jakarta dengan hunian vertikal. Nah itu kapan terwujud? Nah itu yang kita minta. Tapi kalau kemudian soal drama politik, sandra menyandra politik, ya kita lihat yang menyandra siapa yang mau mengganjal. Dia punya kendaraan politik tidak? Kalau tidak punya kendaraan politik sebenarnya tidak perlu khawatir. Program-program yang juga sempat disampaikan oleh Pramono Rano, yang saya catat adalah akan melanjutkan hal-hal yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya. Itu saya catat betul itu, bahwa tidak mau terus-terusan mengatakan bahwa kalau kami yang berkuasa maka semua harus kembali dari nol. Seperti kalau kita isi bensin begitu kan, dimulai dari nol ya, itu tidak berlaku di situ. Bagaimana itu benar-benar bisa terwujud, kita akan bahas di bagian berikut. Bung Indra dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita juga akan mendengarkan Bung Indra pendapat dari para pemirsa Metro TV terkait dengan realisasi janji di Pilkada Jakarta ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV yang tinggal di tetangganya Jakarta, di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Indra. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo, pendapat Anda Pak, silakan Pak. Iya, pertama saya mengucapkan selamat kepada Mas Pram dan Bung Dul jadi pemimpin DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Kita nggak punya ibu kota lagi sementara saat ini ya. Saya juga mengapresiasi tim Ridho yang akhirnya menyadari ya tidak perlu menggugat karena pas kala TSM-nya tidak begitu terlihat bermasalah. Itu ungkapan saya, Bung Leo, kalau masih ingat di editorial minggu lalu, saya yakin Presiden Prabowo pasti minta untuk siap kalah dan ucapkan selamat pada Pram. Tapi mungkin ini bukan usulan Prabowo, ya mungkin arahan yang lain saya tidak tahu. Pramono itu harus siap-siap kerjasama dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal makan berbiji gratis. Itu memang program utama Prabowo, jadi harus didukung memang. Kemudian siap-siap juga mengatasi banjir yang sudah mulai tiba, dan siap-siap mengatasi kesulitan warga korban kebakaran di Kemayoran. Dan terakhir saya mohon nih, Golkar dan Kim harus berpikir keras ini, memberi jabatan baru buat RK, jangan didiamkan begitu saja. Dia rela meninggalkan Jabar ke Jakarta, namun gagal, mungkin perlu jadi staf khusus kali, staf khusus Presiden. Demikian, terima kasih.
Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Harus ada jabatan khusus katanya. Pak Ondo baik sekali memikirkan jabatan untuk RK ya. Seorang Pak Ondo saja memikirkan itu, apalagi yang harusnya memikirkan. Kita percaya itu. Kita beralih ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak pendapat Pak Tasrik? Silakan Pak. Baik, yang pertama saya mengapresiasi ya bahwa urungnya gugatan dari pasangan 01 terhadap 03 ini merupakan langkah maju demokrasi di Jakarta. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa batalnya atau diurungkannya pembatalan itu mungkin sudah dipertimbangkan secara matang apakah mengenai materi gugatan dan sebagainya. Bahkan menurut hemat saya tidak lepas daripada konsultasi dengan partai-partai pendukung dan lebih khusus lagi tentu ke Pak Prabowo. Nah ini menyejukkan karena apa? Karena kita tahu 10 tahun yang lalu itu kita terlalu banyak intervensi dari orang nomor 1 di Republik sehingga terporak-poranda itu kepentingan partai, kepentingan masyarakat, demokrasi kita rusak. Sekarang karena Pak Prabowo ini seorang negarawan, maka walaupun yang mengendorse Pak RK ini adalah Gerindra, tetapi mungkin Pak Prabowo bilang udah karena dari selisih saja sudah 10%. Nah kita berharap ini akan terjaga terus. Nah khusus kepada Pramono Anung dan Bang Dul, ini harus menjaga bagaimana komunikasi dia dengan legislatif, karena yang mendukung hanya PDIP saja. Bagaimana menjaga kemitraan di dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana menjaga hubungan baik dengan pemerintah pusat, karena gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Dan yang terakhir kita berharap ke depan bahwa baik itu partai-partai politik maupun presiden untuk tidak terlalu lama-lama lagi untuk diintervensi oleh mantan presiden yang sudah tidak berkuasa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman untuk pendapat Anda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di belakang Pak Tasrik ada pemirsa Metro TV di Jambi. Kali ini dari Jambi ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan melihat Jakarta nih? Silakan Pak. Wah, dari Jakarta Jambi itu jauh Pak Leo. Tapi secara umum kita melihatnya begini, realisasi janji ini yang jadi beban dan pikiran yang tidak pernah terselesaikan di masyarakat Pak Leo, Pak Hendra. Mengapa janji-janji kepala daerah itu hanya mau mencalonkan saja biar menang. Tapi setelah menang, pertanyaan masyarakat itu siapa yang mengawasi janji-janji itu Pak Leo? Kalau di Jakarta ada metro, ada TV-TV lainnya mengawasi. Tapi kalau di daerah-daerah, DPR-nya melempem Pak Leo. Janji-janji kepala daerah itu, ya Pak Leo. DPR-nya melempem Pak Ramadan, dijemur saja. Kita mau bicara dengan siapa? Kalau di Jambi misalnya ada TV swasta, kita bisa bicara. Ada LSM, kita bisa bicara. Tapi selama ini menurut saya, mungkin saya bodoh, di daerah-daerah janji itu ya mungkin 25% mungkin iya. Tapi sampai 50% saya tidak yakin itu. Karena tidak pernah ada perdebatan di DPR itu, baik di kabupaten maupun provinsi, janji kepala daerah itu hanya untuk memenangkan saja, bukan untuk masyarakat. Nah, wakilnya masyarakat itu DPR-nya nggak tahu lah saya apakah dia melempem atau takut dengan kepala daerahnya ataukah dia dapat jatah lain sebagainya. Mari kita gombalkan viralkan DPR ini tidak bekerja full untuk masyarakat. Saya merasa seperti itu Pak Leo. Janji-janji kepala daerah itu sangat kecil sekali realisasinya. Terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik nih, 3 pemirsa memotret. Dari luar Jakarta semua ya? Dari luar Jakarta, walaupun Pak Ondo kan tetangga Jakarta, nempel dengan Jakarta. Itu tadi Pak Ondo mengatakan, Bung Indra,
Yang menarik ya, Ridwan Kamil harus diberikan jabatan tertentu nih karena sudah mau dalam tanda petik berkorban begitu untuk kontestasi Jakarta. Ya. Itu dulu deh bagaimana itu? Ya, kira-kira itu kita serahkan ke Golkar partainya Pak Ridwan Kamil ya, rupanya Partai Golkar yang mungkin tadi malam juga mungkin sudah menyinggung-nyinggung soal ini juga mungkin jangan-jangan begitu. Ya pasti adalah pembicaraan internal di antara mereka. Tapi yang menarik ini yang dari Pak Ramadan sebenarnya. Apa itu? Ya ini yang kita khawatirkan ketika alat untuk mengawal secara legal formal ya janji-janji politik saat kampanye para calon eksekutif misalnya dalam hal ini mungkin gubernur atau wali kota bupati itu kan DPRD. Susah juga kalau DPRD-nya melempem. Kalau Bung Leo tadi singgung DPRD melempem lebih baik dijemur saja. Kalau bahasa Jawanya itu di PP. Apa tuh? Ada juga kultur PP. Apa itu PP zaman kerajaan Majapahit dulu? Masyarakat melakukan PP itu demo. Demonstrasi, mereka berunjuk rasa. Ya akhirnya apakah mau DPR-nya di demo terus? Akhirnya nggak bagus. Nanti sering terjadi demo. Kemudian ada ketidaktertiban misalnya seperti Agustus tahun lalu kan? Iya Agustus tahun lalu ya. Akhirnya menunggu itu, jangan minta di demo terus. Agustus tahun nanti ini. Investor nggak mau datang, menghambat pembangunan juga kan begitu ini persoalannya. Akan selalu muter DPRD atau DPR kalau skala nasional, ya itu jangan melempem. Anda dipilih untuk mewakili rakyat, suarakan kepentingan rakyat dengan cara salah satunya mengontrol kinerja eksekutif. Sebenarnya begitu. Kalau kemudian eksekutifnya beda partai sih mungkin dengan santai ya, dengan mudah itu dilakukan. Tapi kalau kemudian eksekutifnya satu partai dengan legislatifnya, kan itu yang sering kita melihat. Kontrolnya secara internal kalau begitu. Nah itu kan teorinya. Kita melihat idealnya. Akhirnya DPR atau DPRD itu hanya jadi tukang stempel itu Bung Indra. Bagaimana tuh? Ya. Bahkan mungkin ekstrim, tidak hanya tukang stempel tapi ekstrim ke asal tidak setuju. Nah, itu kan juga tidak baik juga. Yang tidak tadi baik juga. Mengganjal bukan mengawal ya. Iya. Kalau nggak tukang stempel atau malah asal tidak setuju itu tidak baik juga. Bukan itu yang dimaksud membawa kepentingan masyarakat. Ya, sesuaikan saja. Misalnya nanti ya ini penting sekali ya apa yang disampaikan Pak Ramadan ya. Jadi judul editorial kita saatnya pastikan relasi janji walaupun kita banyak bicara soal Jakarta di dalam ini konteksnya, tapi ini sebenarnya mewakili ke seluruh daerah dengan adanya pilkada serentak ini. Ini betul sekali nih. Bung Leo, suara dari Pak Ramadan ini susah juga kalau DPRD melempem. Ya kita mau bicara apa? Bagaimana mengawalnya? Ya masyarakat memang mengawal, tapi masyarakat kan kita memilih demokrasi perwakilan. Perwakilan itulah yang kemudian dipilih di DPRD. Ya tentu saja kita mengingatkan kepada para anggota DPRD di berbagai daerah untuk ya kalau ada agenda kunjungan kerja, kunjungan ke dapil, kundapil, benar-benar diserap. Jangan jadikan itu tempat liburan begitu ya. Jangan hanya kami tampung aspirasi untuk entah kapan jadi apa tidak direalisasikan. Kita harus jeda dahulu Bung Indra dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bung Indra kalau tadi mencatat ya, mengutip yang disampaikan oleh Pak Ramadan. Pak Ramadan mengatakan di banyak daerah itu kalau terrealisasi janji kampanye 25% saja sudah bagus katanya. Nah ini kan kembali lagi waktu yang akan membuktikan, waktu yang akan memastikan bahwa memang
Pramono Rano di Jakarta akan bisa mewujudkan janjinya. Tapi Bung Indra berkali-kali katakan kita rakyat yang harus mengawal. Betul. Masalahnya rakyatnya apakah mengerti caranya mengawal? Seperti tadi Bung Indra katakan, buka lagi visi misinya. Betul. Saya rasa itu sebenarnya agak terlambat ya, karena harusnya kan itu dibuka sebelum memilih ya. Tapi oke lah, sudah terjadi. Nah, bagaimana kita itu artinya rakyat umum dan juga kita rakyat yang juga adalah wartawan atau jurnalis mengawal itu dengan sebenar-benarnya, karena kan siapa tahu juga ada intervensi-intervensi lain. Bagaimana? Ya, maksud membuka visi misi itu merefresh lagi ketika mereka kemarin memilih karena dasar visi misi bagus, maka tinggal mengawal saja. Mengingat lagi ya, dengan asumsi sudah tahu sebelumnya. Tetapi kalau masyarakat yang tidak memilih Pramono Rano kan juga warga Jakarta atau warga daerah lain ikut pilkada serentak di tempatnya masing-masing ya. Atau yang ikut kerja di Jakarta. Iya, ikut kerja di Jakarta. Maka dilihat apakah memang visi misinya apa. Karena misalnya waktu itu tidak memilih calon itu Pramono Rano misalnya untuk konteks Jakarta ya. Maka dibuka, oh yang paling utama prioritas dia itu melakukan A, B, C. Saya ikut mengawal karena warga Jakarta tentu juga melakukan pembayaran beberapa pajak dan retribusi dan lain sebagainya begitu. Minimal jalan tol jadi di punya Jakarta hak juga dibayar. Walaupun misalnya calonnya tidak menang, dia punya hak juga untuk mengawal. Jadi bukan hanya mengawal pemilih yang memilih Pramono Rano, maka bukalah visi misi program itu. Nah, sebagai masyarakat kita misalnya sebagai media, ya tentu saja dengan mudah harus banyak kita suarakan. Contohnya dari editorial, kemudian dari pemberitaan-pemberitaan baik di Metro TV, di Media Indonesia, itu harus banyak di mengawal. Juga, di Medcom juga harus mengawal. Dan tentu saja itu harus menjadi porsi yang tepat. Ketika program itu baik, ya sebutlah apresiasi dengan objektif baik. Ya? Objektif, ketika itu perlu dikritisi. Jangan takut juga media untuk mengkritisi, tentu saja seperti itu ya, Bung Leo. Selama kritiknya membangun. Selama kritiknya membangun. Nah, tentu saja dalam hal ini kita semua harus move on, kontestasi selesai. Kita dalam momentum ini juga tentu saja mengingatkan, mengawasi jalannya pemerintahan dalam hal ini kita bicara Jakarta, itu adalah tidak berhenti di saat mengawasi. Karena pejabat publik atau jabatan publik ini 5 tahun. Setelah itu kita sebagai masyarakat juga yang mengevaluasi. Nah ini jadi runutan yang kadang-kadang kita lupa. Saat memilih kita bilang jangan pilih dengan karena politik uang. Jangan meminta uang. Masa depan Anda selama 5 tahun ada di sana dipertaruhkan. Oke, sudah kontestasi sudah selesai, kita kawal. Kawal dengan seketat-ketatnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Karena ini terkait masing-masing kita tentu saja. Tidak hanya masyarakat secara umum, tapi pribadi secara khusus. Bagaimana pendidikannya benar dikawal tidak oleh Pramono Anung dan Rano untuk Jakarta. Setelah kalau dirasa tidak memuaskan, hukum mereka dalam pemilihan selanjutnya. Jangan pilih. Jangan pilih. Atau misalnya partainya juga. Misalnya begini, ketika tidak tepat atau tidak sesuai apa yang dijalankan oleh Pramono Rano ke depan, 5 tahun ke depan, sementara partainya juga tidak banyak memperjuangkan, atau partai-partai yang di DPRD juga tidak memperjuangkan, hukum mereka dengan cara apa? Di pemilu nanti, di pemilu selanjutnya. Baik itu pemilu kada maupun di pemilu nasional. Kita harap apa yang kita sampaikan di pagi ini juga adalah dianggap atau dipahami, dimaknai sebagai bagian dari membantu Pramono Rano untuk merealisasikan janji mereka. Tentu saja seperti itu. Baik, terima kasih Bung Indra Maulana sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, kini semua kita sudah bisa move on. Move on itu maksudnya maju ya. Pramono Rano tinggal menunggu undangan pelantikan dan masyarakat Jakarta bisa melanjutkan mengawal dan memastikan janji-janji mereka terrealisasi. Jangan sampai janji tinggal janji. Masyarakat Kampung Bayam misalnya, yang menunggu untuk bisa menempati rumah susun, atau masyarakat miskin kota yang dijanjikan hendak dicarikan solusi permanen, tinggal menagih janji yang disampaikan Pram dan Rano. Selamat untuk rakyat Jakarta. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.